Konbanwa minasang, saya juga Puspaningrum dari kelas Gokana. Pada tanggal 12 bulan Agustus, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu pada bab 47 yang sudah dipelajarin tadi pagi. Oke minasang, untuk bab 47 ini materi yang akan kita bahas yaitu terlebih dahulu kita membahas kotoba ya minasang. Ini hanya beberapa kotoba saja yang sudah dibahas tadi pagi ya minasang. Jadi di sini ada domo. Domo sendiri itu memiliki arti rupanya atau sepertinya, dipakai ketika menyatakan dugaan ya minasang. Nah, domo ini aslinya bengalan dari arigato gozaimasu, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Nah, arigato gozaimasu-nya ini kita hilangkan ya minasang. Jadi diartikan rupanya atau sepertinya. Itu ya minasang. Nah, sebenarnya domo sendirian juga bisa ya minasang diartikan terima kasih, tetapi tergantung konteksnya ya minasang. Nah, untuk domo yang rupanya atau sepertinya ini bisa digabungkan dengan hajimemashite, itu bisa ya minasang. Nah, selanjutnya ada kudasai. Kudasai di sini itu artinya bukan tolong ya minasang, tetapi beri saya. Oke minasang, beri saya. Jadi, kudasai ini aslinya dari kata okure. Nah, kalau okure itu kasar ya minasang. Tapi kalau kudasai itu yang halusnya. Seperti kudasaimasu itu memberi kepada saya. Kalau kudasai beri saya, kalau kudasaimasu memberi kepada saya. Kudasai artinya bukan tolong ya minasang. Kalau artinya tolong itu wajib menggunakan teke atau bunpo yang te kudasai. Itu baru bisa diartikan tolong. Kalau kudasainya doang itu tidak bisa diartikan tolong atau bukan artinya tolong, tetapi artinya beri saya. Itu ya minasang. Nah, kudasai sendiri itu bisa berdiri sendiri ya minasang. Oke. Lanjut, yaitu sewao shimasu. Di sini ada sewao shimasu, yaitu artinya menjaga, membantu. Nah, sama merawat. Tetapi di sini arti sebenarnya itu bukan menjaga atau membantu, tetapi arti sebenarnya yaitu merawat. Menjaga ini bukan arti sebenarnya ya minasang. Jadi setelah merawat dia adalah menjaga. Ada menjaga gitu ya minasang. Lanjut di sini osewa ni narimasu. Oke minasang, selanjutnya di sini ada osewa ni narimasu dan osewa ni narimashita. Nah, untuk penjelasannya di sini ya minasang. Jadi osewa ni narimasu itu memiliki arti maaf akan merepotkan. Nah, untuk mas sendiri di sini itu punya arti yaitu maaf akan Nah, kalau semuanya maaf akan merepotkan, jadi maksud dari maaf akan merepotkan itu seperti awal pertemuan. Jadi awal pertemuan itu kita misalkan kita baru mulai bekerja. Jadi di situ kan kita bakalan diajarin. Nah, itu kita bisa menggunakan osewa ni narimasu. Jadi maaf kalau merepotkan, maaf akan merepotkan selama pembelajaran untuk pertama kali bekerja ini, maaf akan merepotkan. Gitu ya minasang. Nah, saja ada osewa ni narimashita. Nah, osewa ni narimashita ini memiliki arti terima kasih telah direpotkan. Nah, kalau mashita itu memiliki terima kasih telah di. Oke, kalau maaf akan mashitanya terima kasih telah di.
Nah, ini untuk akhiran ya pastinya minasang, akhir hubungan bekerja. Nah, kalau di sini akhir hubungan bekerja. Jadi, misalkan kayak selesai bekerja minasang. Misalkan telah selesai diajarin gitu. Bisa juga karena bilang terima kasih karena telah direpotkan. Kalau yang pertama itu sebelumnya minasang, baru awal jadi maaf akan merepotkan. Kalau udahnya itu terima kasih telah direpotkan. Ini mas, akan, mas tak, telah. Yang sesungguhnya ya minasang. Nah, seperti di sini. Mas ini memiliki arti yang sebenarnya itu akan dan mas tanya telah. Tapi di sini juga bisa yaitu maaf akan di dan terima kasih telah di. Oke? Nah, istilah dalam ketika mengganggu orang. Nah, di sini ada contoh-contoh ya minasang. Sukure ishimasu. Sitsu. Nah, untuk di sini itu ada contoh-contohnya yang minasang. Istilah dalam ketika mengganggu orang. Sitsurei shimasu. Sitsurei shimasu, maaf akan tidak sopan. Di sini artinya sitsurei itu tidak sopan. Sitsurei. Shimasnya maaf akan. Nah, seperti ini ya minasang, mas, maaf akan. Untuk yang kedua jadi artinya yaitu maaf akan tidak sopan. Seperti halnya kita lewat, misalkan sekedar lewat doang, itu bisa mengulang sitsurei shimasu, maaf akan tidak sopan. Seperti itu contohnya. Terus yang kedua ada ojama shimasu. Ojama shimasu itu ojama mengganggu, shimasnya maaf akan. Nih, ini ya biasa maaf akan. Jadi, ojama shimasu, maaf akan mengganggu. Oke? Gitu ya minasang. Nah, untuk yang ketiga ada gomen kudasai. Gomen kudasai. Nah, ini gomen kan maaf ya minasang. Kudasainya yang atas tadi beri saya. Nah, kalau gomen kudasai artinya itu beri saya maaf. Itu ya minasang. Terus di bawah ini ada otsukare sama des. Maaf akan meminta atau lelah atau kerja. Maaf akan meminta lelah. Jadi misalkan maksudnya gini ya minasang. Jadi misalkan kita tuh mau minta tanda tangan ke Sacho. Nah, kita bisa bilang otsukare sama des. Maaf akan meminta lelah atau akan meminta kerjanya ya minasang. Nah, setelah kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita minta, kita akan menjawab yaitu otsukare sama desta. Di sini artinya terima kasih telah diminta kerja kerasnya. Jadi setelah kita mengganggu, setelah bilang maaf mengganggu, otsukare sama des, maaf telah mengganggu. Setelah kita mendapatkan apa yang kita butuhkan, kita perlu mengucapkan otsukare sama desta. Yang artinya terima kasih telah diminta kerja kerasnya. Itu ya minasang. Oke minasang, kita lanjut lagi ya. Di sini ada isi to pengulangan, isi keterangan. Nah, di sini ada me normal di. Nah, di sini di sini itu bukan di ni yang oleh ya minasang. Tidak ada hubungannya diamani oleh. Nah, semua perubahan nih kan diartikan oleh,
Tetapi untuk yang ini, pengecualian ya minasang, itu tidak dapat diartikan oleh ya minasang ninya. Jadi ninya bukan ni oleh. Oke? Terus untuk menerjemahkannya itu di akhir. Di sini ada asli to pengulangan. Jadi asli ini apa yang ada di dalam kurung ini itu tidak perlu dirubah. Misalkan mas, biarkan masnya, masta, biarkan mastanya. Jadi udah biarkan seperti itu. Itu namanya asli. Jadi tidak berubah ya minasang. To pengulangan. Nah ini. Kalau teori kalau nggak ada tanda kurung-kurung kayak gini itu termasuknya teori ya minasang. Nah ini juga to pengulangan ini sama dengan munpo yang dibahas sekarang, yaitu so, yang artinya katanya. Nah so sendiri ini menggunakan kata kerja bentuk futsuke, so des, kata sifat i, so, kata sifat i, hazu, kata sifat na jadi da, kata benda, maaf ya minasang, ini ada. Nah lanjut untuk contohnya. Oh maaf minasang. Nah di sini itu so des di sini itu memiliki arti katanya ya minasang. Nih katanya sama seperti to pengulangan ini, to pengulangan katanya juga. Jadi ini tuh nyambung ya minasang sebenarnya. Untuk contohnya ini ada kanjiwa muzukasi so des. Kanji katanya, so des katanya, muzukasi susah. Itu ya minasang. Kita lanjut ke munpo selanjutnya. Di sini ada kata kerja bentuk biasa, kata sifat i, kata sifat na, kata benda no ya minasang, yo des. Oke. Memiliki arti seperti atau sesuai. Memiliki arti seperti atau sesuai. Nah, di sini memiliki apa ya minasang, kayak bukan artinya, tapi kayak untuk pengertiannya menebak berdasarkan bukti, situasi, penjelasan, atau info yang kita punya. Itu ya minasang. Jadi ini ada contohnya. Contoh 1. Ikuyo des, sepertinya akan datang. Iku, sepertinya akan datang. Mohon maaf ya minasang, ini typo. Nah, sebelum lanjut ke contoh, kita bahas yang ini dulu ya minasang. Yo ini ada ni itu dibarengin sama kata benda ya minasang. Ni ini memiliki arti yang. Nah, kalau na itu artinya dan ya minasang. Terus kata dianya mas. Lanjut. Ini ada contoh lagi ya minasang. Tomodachi ga asobi ni kuru yo des. Sepertinya, di sini sepertinya akan datang yang bermain teman. Jadi artinya itu seperti itu, tapi maknanya yaitu sepertinya teman yang akan datang. Saya seperti sama aja ya minasang, cuma cara pengertiannya aja yang berbeda. Nah, kita lanjut ini. Nah, di sini ada persamaan kotoba ya minasang yang sudah dibahas tadi pagi, yaitu
Mamonaku memiliki arti sebentar lagi. Mousugu itu segera, sudah segera, atau sebentar lagi. Dan sugu itu langsung atau segera. Ya minasang. Ini persamaan kotoba yang sudah dibahas ya minasang. Oke minasang, mungkin itu saja penjelasan materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.